Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan selalu video terbaru atau updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya saya ucapkan buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Selusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda selalu ini, karena bentar lagi juga kita juga hari raya ya, bentar lagi kita lebaran gitu ya. Jadi yang saat ini masih puasa mudah-mudahan tamat ya puasanya ya, soalnya tinggal beberapa hari lagi sih. Sayang banget ya kalau kita bolong-bolongin. Dan juga eh, persiapkan juga nanti ada yang mau berdatangan misalnya kan, tamu silaturahmi, tapi ingat juga dengan protokol kesehatan. Dan saya ucapkan juga selalu buat pendukung dari channel Solusi Utang yang selalu setiap hari setia juga untuk mensupport channel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih, dan semoga saja satu Syawal besok itu ya, atau karena kita mau masukin satu Syawal ini, dan mudah-mudahan semua permasalahan kita itu terlepas dan terselesaikan gitu ya. Tidak ada yang kepanikan lagi, tidak ada yang stresan lagi. Oke. Ini seperti judul yang Anda lihat. Ini bukan judulnya konsepnya menakut-nakuti, tidak, tapi ini karena banyak banget pertanyaan yang selalu bermunculan di sini gitu loh ya. Tidak mampu bayar pinjol, apakah dipenjara? Ya, ini banyak banget ya, banyak banget yang bertanya di sini. Tidak mampu bayar pinjol, apakah dipenjara? Tidak bisa bayar pinjol, apakah dituntut hukum pidana gitu loh ya. Padahal saya ini mau bikin video itu sudah sering banget, tapi saya nggak tahu ya entah kenapa. Entah teman-teman ini baru gagal bayar, atau baru telat bayar, atau baru mendapatkan satu ancaman, atau kayak mana, atau Anda tidak melihat sama sekali koleksi yang ada di video saya. Ya, saya juga tidak tahu dari mana munculnya dan lahirnya pertanyaan yang seperti ini gitu loh ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahasnya, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Dan saya akan bikinkan edisi lengkapnya supaya Anda bisa akan ngeluarin biaya yang cukup besar ini. Bentar lagi kita kan lebaran itu ya, otomatis yang keponakan Anda, sanak famili dan lainnya sebagainya itu harus Anda beri THR. Tapi kalau Anda setiap hari seperti ini, Anda disibukkan dengan berpikir tidak mampu bayar pinjol, apakah dipenjara? Ini sebenarnya bukan permasalahan itu lagi yang harusnya Anda pikirkan. Sebenarnya Anda itu berpikir kayak mana ini bisa selesai. Bukan PR-nya, kayak pertanyaan itu bukan saya maksud mengulang-ulang gitu loh. Mungkin orang yang kontra mungkin dia tidak akan paham ya, kayak mana saya setiap hari itu berhadapan dengan ratusan pertanyaan. Belum lagi tim saya itu menghadapi ribuan pertanyaan. Dan pertanyaan ini sama, semuanya sama gitu loh. Ya, salah satunya yang hari ini jadi judulnya gitu loh. Tidak mampu bayar pinjol, apakah dipenjara? Ya. Padahal saya selalu bikin itu videonya. Anda telat saat ini, tidak mampu bayar saat ini. Kalau konsepnya soal hutang piutang, sampai detik ini belum ada Indonesia membikinkan soal telat bayar hutang itu dipenjara. Ya. Soal telat bayar hutang itu dituntut ke jalur pidana misalnya gitu. Belum ada sampai detik ini, belum ada. Ya. Yang ada itu ketika Anda telat, benar-benar Anda lalai dalam sebuah perjanjian atau dalam sebuah kewajiban contohnya gitu ya. Itu Anda akan diarahkan ke kasus perdata, ke sidang perdata. Itu diarahkan gitu loh, berdasarkan pasal-pasal yang telah ditentukan dari segi perbankan. Mungkin pasal yang sering ada itu 1266 misalnya gitu ya, pasal hukum perdata itu yang sering dilontarkan oleh debt collector tentang perjanjian mungkin misalnya. Itu lebih mengarah ya. Bukan konsepnya seperti yang dibilangin oleh debt collector, kan sering juga melontarkan dengan beberapa video yang juga sering saya bikin itu tentang pasal 372 dan 3 itu nggak nyambung. Kalau ke situ arahnya itu nggak nyambung. Lain hal, ini lain hal, beda hal ya. Beda hal kalau misalnya Anda menggunakan akun palsu misalnya gitu, atau data palsu ya. Contoh, nama Anda ganti-ganti, alamat Anda edit, itu jelas itu palsu, yaitu mungkin akan mengarah ke suatu pidana ya, karena itu sudah memasuki dalam ranah ke pemalsuan ya. Tapi kalau konsepnya
cuman sebatas tidak mampu, ya. Beralasan mungkin karena mungkin usaha Anda yang sudah mulai macet atau ekonomi yang naik turun mengakibatkan Anda lalai dalam sebuah kewajiban Anda, itu telah diatur dalam hukum perdata. Bukan kepidana gitu loh hal itu. Dan nanti di dalam hukum perdata ini, di situ akan juga dijelaskan kembali, ya, bagaimana tentang kelalaian suatu perjanjian ini, suatu kewajiban ini, itu akan diatur kembali di dalam itu. Ya. Ini banyak banget ini. Saya perhatikan berapa orang tadi itu ya yang bertanya tentang itu ya. Tidak, Bang, saya tidak mampu Bang bayar pinjol. Saya telat Bang bayar pinjol. Apa benar saya akan diarahkan ke pidana? Saya akan dipenjara? Itu banyak banget tadi itu yang bertanya ke saya tentang hal yang seperti itu gitu loh. Ini mana lagi? Ini banyak sih. Kadang-kadang gini, teman-teman ini bertanya mungkin seputaran hal mungkin tidak mampu bayar pinjol, misalnya gitu, dia memikirkan konsep yang sangat berbeda gitu loh. Ya. Kalau kita kan misalnya kita diancam oleh seseorang misalnya ya. Taruh aja saya diancam oleh seseorang misalnya, Anda kalau tidak bayar hutang Anda akan kami penjarakan. Ya kita akan cerna dulu dasar mereka untuk mempenjarakan saya ini apa. Ya. Kita akan uji dulu. Dan di situ untuk mempenjarakan seseorang, itu penyidik dari kepolisian juga harus melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti yang valid dasar seseorang ini harus dipenjarakan. Ya. Harus ada dulu dong dasarnya. Ya. Tapi kalau cuman real sebatas ketidakmampuan dia, sebatas keterlambatan dia, sebatas pokoknya tidak bisa memenuhi kewajiban dia, itu tidak cocok dilarikan ke arah pidana ataupun penjara tadi gitu loh. Lebih cocoknya itu diarahkan ke perdata. Sampai detik ini Indonesia belum membuat kok tentang orang tidak mampu bayar hutang di bank misalnya, di leasing ataupun dipinjol sekalipun ataupun berbagai macam lainnya ya, hutang-hutang piutang yang telah banyak resmi di Indonesia ini, itu belum ada konsep pidananya, belum ada yang dipenjara sejauh ini gitu loh ya, kalau hanya sebatas dari kelalaian dari sebuah kewajiban ya. Kalau hukum perdata itu menurut sesingkat pengetahuan saya ya, biasanya kalau misalnya Anda lalai dalam sebuah kewajiban, ya udah tentang itu aja yang mau diadili gitu loh ya, bagaimana kewajiban ini tetap dilanjutkan ya, bagaimana kelalaian ini bisa menjadi dipenuhi. Biasanya cuma seperti itu gitu loh. Itu pun kalau Anda berdasarkan mampu. Nanti hakim akan menimbang suatu permasalahan ini bagaimana. Ya. Jadi bukan seperti asumsi Anda itu, seperti yang Anda bilangin, wah saya tidak mampu bayar pinjol, nanti Anda diancam oleh debt collector misalnya. Anda kami tuntut dengan pasal 372, 378 atas dasar penipuan gitu loh. Anda lari dari tanggung jawab misalnya gini. Itu kan cuma bahasa dari debt collector. Ya. Debt collector ini kan bahasanya biasanya mereka itu, karena mereka juga tidak paham ini seperti apa pidana itu, seperti apa tentang penipuan atau hal segala macam, dia cuma melontarkan, dia mencari kecocokan dari sebuah permasalahan ini ya, dan dia mau masukin aja gitu loh, mau pas atau tidaknya ya mereka yang penting cocok, yaudah gitu aja gitu loh, walaupun itu tidak pasangannya, walaupun itu tidak hal yang paling tepat gitu loh. Tapi debt collector demi untuk melancarkan satu opsi dari penagihan mereka masukkan aja itu gitu loh ya. Dan Anda juga harus timbang itu. Sekarang Anda dituduh misalnya pemalsuannya konsepnya dari mana? Data asli dikeluarkan dari dinas kependudukan, real dengan nomor NIK, dengan alamat, semuanya kita udah pakai eKTP gitu loh ya. Bukan KTP yang abal-abal kayak dulu lagi yang dicetak. Sekarang ini sudah online, semuanya terbukti gitu loh. Bisa dicek NIK, bisa dicek nama, kan itu sudah real gitu loh yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, saya bilangin ya, tidak mampu bayar pinjol, dipenjara menurut asumsi Anda itu salah. Ya. Itu kalau hanya sebatas Anda tidak mampu menunaikan misalnya ya, atau Anda misalnya melalaikan suatu kewajiban Anda yang telah diatur dalam segi undang-undang ataupun ada suatu perjanjian antara si debitur dan kreditur, itu cocoknya diarahkan ke ranah perdata ya. Dan di situ nanti juga akan dibahas tentang kelalaian ini.
Kalau Anda masih juga menyatakan mampu, hakim pun bisa menilai itu kayak mana prosedur-prosedur ini, nanti akan diputuskan seadil mungkin. Ya, di satu sisi kreditur tidak dirugikan, di sisi lain si debitur juga tidak terlalu diberatkan, akan diadili seadil-adilnya. Ya, bukan di penjara. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin sesingkat penjelasan hari ini tentang pertanyaan Anda tidak mampu bayar pinjol apakah di penjara, kurang lebih dari saya seperti itu gitu loh. Jadi kalau ada tambahan yang lain, mungkin yang lebih detail, yang lebih mendasar, alangkah baiknya Anda pergi ke orang-orang yang benar-benar paham tentang segi hukum perbankan, tentang hukum-hukum perdata. Lebih baik Anda mengarah ke situ dan konsultasikan di situ. Ya, supaya lebih jelasnya. Tapi secara garis besarnya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya penjara dengan tidak mampu bayar hutang. Ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang sudah hadir, terima kasih banyak yang sudah mensupport, yang sudah mendukung. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan sebentar lagi kita juga memasuki 1 Syawal ya, jadi hari raya Idul Fitri. Jadi saya mungkin mengucapkan mohon maaf lahir batin aja buat semua teman-teman semuanya, tanpa kecuali. Mana tahu ya salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian, yaitu karena kita manusia, mungkin bersifat khilaf. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Bro nih. Wassalam.